Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga seluruh keluarga dalam kebaikan ya, Bapak. Yang pertama, memang bagaimanapun anak itu selalu membutuhkan sosok bunda ya. Jadi sebagai ayah tentu harus pandai untuk menempatkan diri ketika anak-anak kita ya mungkin dia rindu dengan bundanya dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang penting untuk terus mendampingi mereka dan memberikan ya senantiasa penguatan kepada mereka. Ini penting. Yang berikutnya ya tentu sehebat apapun seorang ayah berusaha menggantikan bundanya tetap tidak akan bisa. Tetapi paling tidak sebagai seorang ayah kita mulai untuk berusaha dekat sama mereka, memahami mereka. Posisi penting bunda itu satu yang harus dilakukan seorang ayah untuk bisa mendekati itu adalah satu, kesediaan mendengar. Kesediaan untuk mendengar tanpa menghakimi, tanpa memotong, tanpa menjudge ya, menghakimi apa yang kemudian sedang diceritakan anak-anaknya. Anak-anak kita perlu tempat untuk bercerita dan biasanya bunda lebih sabar untuk mendengar. Nah, ini yang perlu dilatih oleh seorang ayah. Dengerin dulu. Apapun, sepahit apapun, sengeri apapun cerita anak, dengerin dulu. Karena ketika mereka merasa nyaman untuk bercerita kepada kita, itu sudah satu hal aman yang kita cicil. Jadi apa-apa dia pertama-tama cerita kepada kita. Jangan-jangan dia nggak cerita apa-apa, tapi ternyata dia ceritanya di medsos, dia ceritanya sama temen yang nggak jelas. Itu lebih berbahaya. Jadi mending pertama-tama kita menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, get involved, ya, mencoba untuk mengimbangi berbincang dengan anak-anak kita itu dengan terlibat pada hal-hal yang mereka suka, hal-hal yang mereka senang. Kalau anak kita hobi basket, senang basket, coba deh nyambungin dikit dengan itu. Kalau anak kita hobinya K-pop, ya harus ngerti lah BTS itu personelnya siapa aja. biar kalau dia cerita Jungkook ganteng banget gitu ya. kita bisa mengimbangi dengan nanti cerita tentang Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Tapi kan harus ngerti. Masa sih kayak begitu? Nah gitu. Itu bisa nyambung. Nah, jadi yang pertama mendengarkan, yang kedua ngerti dikit-dikit, get involved, yang ketiga fasilitasi semua hal yang positif dari mereka. Kalau mereka punya hobi, kesenangan, kecenderungan yang positif, kita harus agak punya pengorbanan untuk fasilitasi. Oh, dia seneng fotografi. Udah deh, beliin kamera atau perangkat yang bisa untuk dia foto-foto yang bagus. Oh, dia seneng desain. Oke, beliin komputer ataupun laptop yang bisa memadai untuk dia desain yang bagus-bagus. Dia seneng panahan, beliin alat panahan yang agak mahalan dikit nggak apa-apa. Karena penting untuk kita memfasilitasi yang baik. Karena kalau hal yang buruk, meskipun nggak difasilitasi orang tua, dia nyari fasilitas sendiri. Tapi kalau hal baik kita fasilitasi, dia insya Allah akan teralihkan dari keburukan. Yang berikutnya tentu adalah carikan pergaulan yang baik, carikan teman yang baik, hubungkan dengan komunitas yang baik, insya Allah.